Pernah nggak sih waktu lagi baca sesuatu, tiba-tiba gambarnya tuh langsung kebayang di kepala? Nah, itulah inti dari pembahasan kita kali ini. Ilustrasi. Sebuah seni yang jadi jembatan antara dunia kata dan rupa. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh kita mulai dengan kutipan yang keren banget nih. Dalam ilustrasi, gambar tidak hanya mendampingi teks, tetapi berbicara bersamanya. Ini nih ide utamanya. Ilustrasi itu bukan cuma pajangan, bukan cuma pemanis, tapi dia itu ikut ngobrol. Jadi semacam dialog visual yang hidup. Oke, sekarang kita kupas tuntas ya. Sebenarnya apa sih ilustrasi itu? Dan kenapa dia penting banget buat cara kita berkomunikasi? Ya kan? Kita sering banget lihat ilustrasi di mana-mana. Di buku, majalah, online. Tapi pernah kepikiran nggak arti kata ilustrasi itu sendiri apa sih sebenarnya? Ternyata kalau kita telusuri akarnya, kata ini tuh dari bahasa Latin, illustrare. Artinya menjelaskan atau ibaratnya menerangi sesuatu. Jadi intinya, ilustrasi itu adalah seni untuk bikin pesan jadi lebih jelas. Dia mengambil cerita atau naskah, terus diubah jadi gambar biar kita lebih ngeh dan gampang ngerti. Nah, coba lihat deh formula simpel ini. Teks plus gambar sama dengan komunikasi yang utuh. Gampangnya gini, ini bukan cuma 1+1 jadi 2. Ini tuh lebih ke sinergi. Waktu kata-kata dan gambar menyatu, mereka menciptakan sesuatu yang jauh lebih kuat, jauh lebih ngena daripada kalau mereka berdiri sendiri-sendiri. Itulah jantungnya komunikasi visual. Jadi yang paling penting buat diingat, ilustrasi itu bukan cuma soal jago gambar. Ini soal bercerita. Setiap goresan, setiap pilihan warna, itu semua adalah bagian dari sebuah narasi. Oke, kita udah paham dasarnya. Sekarang, yuk kita lihat betapa luas dan beragamnya dunia ilustrasi ini. Gayanya tuh macem-macem banget, dan masing-masing punya cerita dan tujuannya sendiri. Coba perhatikan dua gambar ini. Yang kiri itu contoh ilustrasi editorial, biasanya buat artikel gitu. Nah, yang kanan itu namanya vignette, sifatnya lebih dekoratif. Beda banget kan rasanya? Nah, ini bedanya. Ilustrasi editorial itu tugasnya ngomongin opini atau berita. Dia kasih kita gambaran soal isu tertentu. Kalau vignette, dia lebih ke pemanis. Fungsinya buat ngisi ruang dan bangun mood atau suasana. Jadi yang satu buat informasi, yang satunya lagi buat atmosfer. Kita pindah ke contoh lain yang pakai humor. Di kiri ada kartun, simple dan lucu. Di kanan, karikatur. Kelihatan banget kan ada ciri-ciri orang yang sengaja dilebih-lebihkan. Dua-duanya emang bisa bikin kita ketawa, tapi tujuannya beda. Kartun itu biasanya buat hiburan aja, humor murni. Nah, kalau karikatur, dia pakai lebaynya itu buat nyindir atau ngeritik. Karikatur itu ada gigitannya, lebih tajam. Oke, kita udah bahas apa dan kenapanya. Sekarang gimana soal bagaimananya? Yuk kita intip sedikit dapur kreatif seorang ilustrator. Jadi gimana caranya seorang seniman bisa mengubah tumpukan teks, entah itu artikel atau bab buku, jadi satu gambar yang keren dan ngena? Ternyata ada langkah-langkahnya loh dan cukup terstruktur. Pertama, ya jelas, membaca. Harus benar-benar paham sama naskahnya. Terus, identifikasi. Ini tahap membedah teks buat nemuin kata kunci atau objek penting. Setelah itu baru deh masuk ke sketsa, coret-coret ide kasar di kertas. Dan terakhir, finalisasi. Di sini sketsanya diperhalus, garisnya ditegasin, dikasih warna, sampai akhirnya ceritanya benar-benar hidup. 4 langkah dari kata, jadi gambar. Nah, kita hampir sampai di ujung nih. Jadi, mari kita simpulkan, apa sih kekuatan sesungguhnya dari sebuah ilustrasi? Karena ini jelas lebih dari sekedar gambar cantik. Jadi, apa aja yang bisa kita bawa pulang? Pertama, ilustrasi itu bikin ide yang ribet jadi gampang dimengerti. Kedua, dia itu storyteller, bukan cuma hiasan. Ketiga, dia itu jembatan super kuat antara kata dan gambar. Dan yang paling penting, ingat ya, ilustrasi itu sebuah dialog, sebuah obrolan antara tulisan dan karya seni. Dan ini membawa kita balik lagi ke kutipan di awal tadi. Dalam ilustrasi, gambar tidak hanya mendampingi teks, tetapi berbicara bersamanya. Gimana? Setelah kita bahas semua ini, rasanya kutipan ini jadi lebih bermakna ya kan? Kita jadi sadar kalau gambar itu ternyata punya suaranya sendiri. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Lain kali kalau lihat gambar ilustrasi, entah dimanapun, coba deh berhenti sebentar. Coba dengerin. Kira-kira cerita apa ya yang lagi dia sampaikan?